Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, Bu Christine dan juga teman-teman dari manapun kalian menyaksikan video ini. Nah, pada hari ini kelompok kami yakni kelompok 14 dari mata kuliah Supply Chain Management ingin mempresentasikan tugas kami yakni bertemakan distorsi informasi dan bullwhip effect. Nah, apa sih itu distorsi informasi dan juga bullwhip effect? Distorsi informasi adalah suatu situasi di mana informasi yang beredar dengan informasi yang diterima tidak sesuai atau tidak sinkron, di mana mengakibatkan miskomunikasi. Nah, sedangkan itu di lain hal, bullwhip effect adalah suatu situasi di mana kondisi supply dari perusahaan tidak bisa memenuhi atau tidak sesuai dengan kondisi demand atau permintaan dari market, sehingga terjadinya clash dan korelasi antara kedua hal tersebut. Nah, topik ini akan dibahas oleh kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Lucky Laurencia, Saya Daniel Satya, dan saya Michelle Saputra. Nah, pada topik ini kami akan membahas penelitian sebelumnya, yaitu pengembangan sistem pemesanan dan persediaan di PT Dirgaraya Harsa. Nah, permasalahan pada perusahaan ini yaitu terjadi bullwhip effect pada bagian customer order, procurement, dan logistik manager. Nah, penyebab dari bullwhip effect ini sendiri yaitu terjadi distorsi informasi pada sistem yang diterapkan oleh perusahaan ini sebelumnya. Oke, jadi sekarang kami akan membahas tugas akhir tentang Inventory and Order System Development di PT Dirgaraya Harsa. Boleh di next. Nah, jadi PT Dirgaraya Harsa merupakan perusahaan yang bergerak pada manufaktur alat potong. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini seperti carbide and mill, carbide ball nose, drill, trimmer, tap, dan HSS and mill. Nah, perusahaan ini berdiri pada tahun 1996 yang bergerak dengan sistem trading dan meneruskannya kepada customer. Nah, di sini juga ada struktur perusahaan dari PT Dirgaraya Harsa yang paling atas yaitu direktur atau direktur yang membawahi 4 manajer. Yang pertama finance manager, yang kedua sales manager, kemudian procurement manager, keempat logistik manager. Dan logistik manager sendiri membawahi kurir yang akan melakukan proses pengantaran produk ke customer-nya. Oke, jadi setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan data, ditemukan permasalahan yang terjadi pada perusahaan ini, yaitu sebanyak 3. Yang pertama adalah pada purchase order, di mana harga pada katalog mengalami perubahan dalam waktu yang tidak menentu, sehingga dapat terjadi kesalahan penulisan order oleh pelanggan. Lalu yang kedua adalah inventory update, itu yang terjadi akibat waktu tunggu untuk mengetahui availabilitas atau ketersediaan barang yang cukup lama. Lalu yang ketiga adalah permintaan barang akibat lamanya sistem informasi. Ini terjadi pada perhitungan DOI yang terkadang terjadi kesalahan perhitungan sehingga menyebabkan hambatan bagi sales manager dalam mengetahui stok barang. Boleh di next. Nah, dari permasalahan dan latar belakang tadi dapat dirumuskan yang pertama, apa yang bisa ditingkatkan pada sistem customer order dan inventory update. Yang kedua, bagaimana cara membuat sistem yang baik pada PT Dirgaraya Harsa. Dan yang ketiga, apakah pengelolaan sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dari rumusan permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan tujuan penelitiannya. Yang pertama, menemukan solusi pada sistem customer order dan inventory update. Yang kedua, membuat user interface pada PT Dirgaraya Harsa. Dan yang terakhir, membuat prototype atau uji coba sistem untuk mengetahui kekurangan sistem. Di sini juga terdapat use case diagram yang terdiri dari aktor, association line, use case, dan automatic boundary. Nah, di sini pada use case PT Dirgaraya Harsa bisa dilihat aktornya adalah customer, sales manager, finance manager, logistic manager, dan procurement manager. Untuk association line adalah garis yang menghubungkan antara aktor dengan use case. Nah, di sini seperti dapat kita lihat untuk aktornya customer terhubung dengan 3 use case, yaitu create customer database, create order, dan login. Dan hal yang sama berlaku untuk aktor-aktor lainnya. Boleh
di next. Nah, melalui data yang telah dikumpulkan, untuk membuat sistem ini, terdapat 4 sumber daya manusia yang terlibat. Yang pertama, finance manager, yang kedua sales manager, yang ketiga procurement manager, yang keempat logistic manager. Nah, untuk user interface-nya di sini peneliti menggunakan user interface web based dengan pertimbangan bahwa sistem ini akan digunakan oleh internal staff dan pelanggan. Jadi di sini bisa dilihat untuk bagian akses untuk Windows base itu hanya dapat digunakan oleh particular atau operating system tertentu, sedangkan untuk web base bisa digunakan untuk any internet browser atau browser internet apapun. Sehingga untuk memudahkan pelanggan, user interface yang terpilih adalah web base. Kemudian terdapat prototyping tools. Di sini ada 3 pilihan, yaitu Axure RP, Mockplus, dan Balsamiq. Nah, yang terpilih adalah Axure RP dengan spesifikasi tersebut, dan alasan pemilihan Axure RP ini adalah karena license-nya itu dengan jangka waktu selama 1 tahun. Nah, namun pada prototyping tools Axure RP ini lebih kompleks dibandingkan prototyping tools yang lainnya. Namun prototyping tools ini menyediakan tutorial-tutorial yang cukup jelas sehingga memudahkan untuk dipelajari. Oke, nah di sini ada flowchart bisnis saat ini yang terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas order dan aktivitas pengadaan atau procurement. Nah, untuk aktivitas order dimulai dari pengiriman purchase order oleh customer, kemudian perusahaan akan melakukan konfirmasi pesanan, melakukan pengiriman. Ketika pelanggan menerima produk, lalu akan melakukan pembayaran dan sistem berakhir. Nah, untuk aktivitas pengadaan sendiri dimulai dari procurement manager menentukan apakah perlu melakukan pesanan ulang untuk produk tertentu. Nah, apabila tidak, sistem akan berakhir. Nah, apabila iya, procurement manager akan melakukan purchase order kepada supplier. Lalu supplier akan mengkonfirmasi pesanan, kemudian perusahaan akan melakukan pembayaran, lalu supplier akan mengirim pesanan yang dipesan oleh procurement manager, lalu perusahaan akan menerima produk dan sistem berakhir. Oke, di next. Nah, ini merupakan detail aktivitas dari flowchart tadi. Untuk aktivitas order, di sini ada aktor-aktornya. Yang pertama adalah customer, kemudian ada sales manager, logistic manager, dan finance manager. Nah, untuk aktivitas order ini dimulai dari customer yang mengirimkan purchase order yang akan diterima oleh sales manager. Nah, di sini sales manager akan memeriksa tipe produk dan harga. Lalu purchase order tersebut akan diteruskan kepada logistic manager untuk memeriksa ketersediaan produk. Nah, kemudian ketersediaan produk akan diteruskan kepada sales manager. Nah, informasi tersebut kemudian akan dialirkan kembali ke customer. Setelah customer mengetahui ketersediaan produk, maka customer akan melakukan penentuan apakah ingin membeli produk atau tidak. Kemudian jika pelanggan akan membeli produk, sales manager akan melakukan pemeriksaan terhadap purchase order, dan apabila purchase order telah diperiksa dan sesuai, maka akan dilakukan pencetakan purchase order. Kemudian membuat invoice akan diserahkan kepada finance manager. Finance manager akan membuat tax invoice dan memberikan kepada sales manager kembali. Lalu dari sales manager akan diinformasikan kepada logistic manager untuk mempersiapkan produk. Kemudian logistic manager akan melakukan pengiriman dan mengonfirmasi pengiriman kepada sales manager. Lalu setelah pengiriman produk akan diterima oleh customer. Setelah customer menerima produk, akan mengkonfirmasi produk tersebut kepada kurir. Lalu sales manager akan menerima konfirmasi dari kurir tersebut.
kemudian konfirmasi akan diajukan kepada finance manager. Kemudian finance manager akan memperingatkan kepada customer untuk melakukan pembayaran. Kemudian customer melakukan pembayaran dan akan diperiksa oleh finance manager yang berakhir ketika sales manager menerima informasi pembayaran oleh customer. Selanjutnya adalah aktivitas pengadaan. Untuk aktivitas pengadaan di sini ada 4 aktor, yaitu procurement manager, supplier, logistic manager, dan finance manager. Nah, untuk aktivitas procurement sendiri dimulai dari procurement manager yang menanyakan kuantitas produk kepada logistic manager. Kemudian logistic manager akan memberikan informasi kuantitas produk kepada procurement manager. Lalu procurement manager akan melakukan perhitungan DOI dan menentukan apakah perusahaan perlu untuk melakukan restock kembali. Nah, apabila perlu melakukan restock, akan dibuat purchase order dan mengirimkannya kepada supplier. Kemudian supplier akan menerima purchase order dan melakukan proses pembuatan invoice. Kemudian procurement manager akan menerima invoice, kemudian akan diteruskan kepada finance manager. Nah, finance manager akan melakukan pembayaran dan memberikan instruksi pembayaran kepada supplier. Kemudian apabila telah menerima pembayaran, supplier akan melakukan pengiriman produk. Lalu produk akan diterima oleh logistic manager. Nah, setelah produk diterima oleh logistic manager, akan diinformasikan kepada procurement manager dan sistem tersebut selesai. Mulai di next. Nah, berikutnya adalah DOI atau Days of Inventory. DOI sendiri adalah parameter yang menunjukkan berapa hari stok persediaan perusahaan saat ini akan bertahan, dengan rumus sebagai berikut. Rumus DOI dalam satuan hari yaitu current inventory atau inventory saat ini dibagi dengan average sales atau rata-rata penjualan per bulan dikali dengan working days atau hari kerja per bulannya. Dengan catatan current inventory yaitu kuantitas dari setiap produk di gudang. Kemudian untuk average sales itu adalah rata-rata penjualan per bulan tahun lalu untuk setiap produknya. Nah, DOI ini akan dibandingkan dengan safety stock. Jika nilai DOI sudah mencapai safety stock, maka perusahaan perlu memesan ulang produk ke supplier pada hari itu juga. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, perusahaan memiliki 2 supplier yaitu Lasting Victory dan MNV. Nah, untuk Lasting Victory, perusahaan menetapkan lead time-nya yaitu selama 5 hari, sehingga untuk safety stock, perusahaan menetapkan selama 7 hari. Untuk supplier MNV, lead time-nya selama 10 hari dan perusahaan menetapkan lead safety stock-nya selama 12 hari. Nah, untuk contoh perhitungan DOI-nya bisa dilihat di bagian kanan, itu untuk produk 2M Carbide and Meal. Di sini ada keterangan kuantitas per April 2019 yaitu 4 piece, penjualan tahun lalunya untuk dari Januari sampai Desember. Nah, dari keterangan ini akan dilakukan perhitungan DOI. Setelah didapatkan DOI yaitu selama 77 hari yang melebihi batas hari safety stock, sehingga perusahaan saat ini memiliki stok yang dapat bertahan untuk permintaan selama 77 hari. Jadi perusahaan tidak perlu melakukan pembelian kembali untuk stok tersebut. Mulai di next. Berdasarkan ketentuan DOI dan alur proses saat ini, terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan 3 hal ini, yaitu yang pertama, kesesuaian detail PO dan katalog, di mana sales manager perlu untuk memeriksa setiap detail PO dari pelanggan. Diakibatkan karena terdapat beragam varian produk dengan nama yang mirip dan setiap pelanggan memiliki format PO yang berbeda. Di samping itu, harga produk juga sering terjadi perubahan, di mana untuk tahun 2018 jadi perubahan sampai 3 kali dan tahun 2019 banyak 1 kali, sehingga tidak semua pelanggan memiliki update katalog terbaru. Kemudian yang kedua, informasi ketersediaan produk, di mana sales manager perlu untuk menunggu logistic manager memberi informasi ketersediaan produk setiap menerima PO dari pelanggan. Di sini logistic manager memerlukan waktu untuk memeriksa stok barang secara fisik,
karena jumlah yang tersedia pada buku terkadang tidak sesuai dengan stok fisik. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan inventory harian, di mana procurement manager harus menunggu logistik manager untuk memberikan informasi inventory harian dan perhitungan DOI. Namun terkadang terjadi kesalahan perhitungan oleh procurement manager sehingga menyebabkan hambatan bagi sales manager. Kemudian adalah kemudian dilakukan analisa kebutuhan sistem. Di tabel 4.4 ini adalah keadaan sistem saat ini, di mana aktivitas yang dilakukan yaitu ada create PO, inventory update, dan perhitungan DOI. Untuk create PO, stakeholdernya adalah sales manager dan customer. Yang melakukan create PO adalah customer. Kemudian time yaitu kapanpun customer akan melakukan pesanan. Untuk performance system sekarang, customer dapat melakukan PO sendiri, namun pada katalog ini sering terjadi perubahan sehingga dapat membingungkan customer. Nah, hal tersebut menyebabkan konsekuensi yaitu detail PO sering tidak cocok dengan update katalog yang diupdate, sehingga sales manager perlu untuk menghubungi customer untuk memastikan sehingga customer perlu untuk melakukan revisi terhadap purchase order yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini merupakan fungsi dan persyaratan terperinci pada sistem yang diusulkan oleh peneliti, di mana di sini terdapat user yaitu customer, manager, sales manager, logistic manager, procurement manager, hingga director. Nah, di sini juga terdapat main function atau fungsi utama dari sistem yang nantinya akan dibuat dengan detail-detail dari setiap main functionnya. Di sini juga terdapat main function yang dioperasikan oleh beberapa user seperti create order dapat dilakukan oleh customer, sales manager, dan logistic manager. Boleh di next. Selanjutnya adalah pembuatan activity diagram. Nah, di sini pembuatan activity diagram dibuat sebanyak 4. Yang pertama itu untuk proses customer sign up, yang dimulai dari customer membuka website PT Didaya Harsa dan membuat akun. Kemudian untuk yang kedua adalah proses order, dimulai dari customer melakukan login hingga sistem akan mengupdate status pesanan dari customer sendiri. Boleh di next. Yang ketiga adalah proses procurement atau pengadaan bahan oleh procurement manager, yang dimulai dari procurement manager melakukan login hingga inventory status diupdate oleh sistem. Kemudian yang keempat adalah katalog update yang dilakukan oleh sales manager, yang dimulai dari sales manager melakukan login, membuka katalog, edit katalog, hingga update katalog. Dan di sini juga terdapat use case diagram seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada terdapat 5 aktor yaitu customer, sales manager, finance manager, logistic manager, dan procurement manager. Dengan masing-masing use case, yang pertama update order inventory hingga update order status. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya dalam pembuatan sistem, untuk memaksimalkan pembuatan sistem yang dilakukan, terdapat 10 use case yang akan digunakan oleh sistem ini. Yang pertama di sini terdapat tampilan untuk create customer database, yang dimana customer akan melakukan registrasi untuk membuat member untuk melakukan login. Di sini pada tampilan yang pertama yaitu create customer database. Di sini customer akan melakukan pembuatan member yang diawali dengan pembuatan registrasi form, di mana nantinya sistem akan menyimpan data-data yang telah diisi oleh customer itu sendiri. Lalu setelah customer masuk pada bagian ini, customer akan dialihkan ke bagian customer login use case. Nah, selanjutnya untuk sistem yang telah menyimpan registrasi data-data dari customer akan disimpan oleh sales manager. Sales manager akan menggunakan data tersebut untuk mengetahui profil dari customer beserta order yang akan dipilih oleh customer itu sendiri. Lalu untuk di sini juga terdapat flows of event, di mana di sini akan menjelaskan aliran informasi yang diterima
oleh setiap aktor yang ada. Baik, di sini terdapat 3 exception condition di mana terdapat kondisi-kondisi yang mungkin akan dialami oleh customer apabila tidak sesuai dengan kondisi utama. Yang pertama, di mana apabila customer telah memiliki database dari member, maka customer akan dialihkan untuk melakukan login di tampilan selanjutnya. Lalu apabila customer melakukan pemasukan dari password atau username salah, maka terdapat notifikasi untuk melakukan pengisian ulang. Lalu yang ketiga, apabila customer gagal untuk melakukan registrasi dari member, maka notifikasi untuk melakukan registrasi ulang akan muncul. Lalu yang kedua, di sini terdapat tampilan untuk login juga, di mana untuk masing-masing skenarionya sama dengan skenario sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini juga ada manager login, di mana manager login memiliki tampilan yang hampir sama dengan customer login. Lalu di sini juga terdapat create order use case, di mana tampilan ini digunakan apabila customer akan melakukan order pemesanan. Lalu selanjutnya di sini ada lanjutan dari create order use case sebelumnya. Di sini juga ada outgoing inventory use case yang akan dialami oleh logistic manager, di mana logistic manager akan melakukan pembelian produk dari supplier. Lalu di sini juga terdapat customer order, update customer order, di mana pada tampilan ini customer akan mengetahui status dari order yang telah dilakukannya. Lalu di sini apabila order telah selesai, order telah dikirim kepada konsumen, maka tampilan ini akan digunakan untuk mengetahui kesuksesan dari order tersebut. Lalu di sini juga ada update order dari supplier, di mana tampilan ini akan diakses oleh procurement manager untuk mengetahui update pembelian dari order dari supplier itu sendiri. Lalu di sini juga ada update incoming inventory, di mana akan diakses oleh logistic manager dan akan digunakan untuk mengetahui update dari pesanan yang telah sampai pada pabrik tersebut. Lalu di sini yang terakhir, untuk tampilan use case yang terakhir, di sini terdapat update produk katalog yang akan dilakukan oleh sales manager. Di sini sales manager akan melakukan perubahan dari produk type dan juga harga di katalog tersebut. Lalu selanjutnya, untuk memaksimalkan dari sistem yang akan dibuat juga user interface atau UI. Di sini terdapat tampilan-tampilan, di mana tampilan yang pertama di sini akan ditunjukkan oleh tampilan UI dari manager, tampilan UI dari website untuk manager. Di sini terdapat header-nya. Lalu di sini terdapat header untuk tampilan pada customer juga. Lalu di sini ada bagian badannya atau bagian body. Di sini ada footer-nya. Lalu di sini tampilan yang akan digunakan apabila customer akan melakukan registrasi dari member. Lalu di sini adalah tampilan untuk customer apabila melakukan registrasi. Lalu di sini apabila login tidak berhasil, maka akan ditemukan notifikasi user tidak ada. Lalu di sini apabila informasi dari customer tersebut tidak mencukupi, maka terdapat notifikasi Anda telah terdaftar sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat profile confirmation yang dimiliki oleh customer. Di sini tampilan ini akan muncul apabila verifikasi telah terdaftar. Lalu selanjutnya di sini ada email verification, yaitu notifikasi di mana customer harus melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk masuk pada website tersebut. Lalu di sini juga terdapat notifikasi error apabila dari verifikasi tersebut tidak dapat dilakukan. Lalu di sini ada keterangan juga atau detail dari proses pembuatan member yang sebelumnya telah dilakukan oleh customer. Lalu di sini terdapat juga login tampilan dari login, dan di sini terdapat notifikasi apabila login tidak berhasil. Lalu di sini terdapat katalog atau tampilan dari katalog yang akan diproses oleh customer. Selanjutnya di sini ada katalog detail page, di mana di sini customer akan melakukan pemesanan produk.
yaitu berikut kuantitas, harga, dan juga produk type-nya. Lalu di sini juga terdapat shopping cart, di mana apabila customer telah melakukan pemesanan, maka pemesanan tersebut akan masuk ke shopping cart atau keranjang pembelanjaan. Lalu selanjutnya di sini terdapat notifikasi apabila tidak terdapat kuantitas yang telah dimasukkan oleh pembeli. Lalu selanjutnya di sini ada tampilan dari shopping cart itu sendiri. Lalu di sini ada notifikasi untuk proses pembuangan item. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada shopping cart error message, di mana apabila customer akan melakukan order, maka customer perlu menceklis sebagian dari shopping cart yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu di sini ada tampilan dari checkout juga, di mana apabila customer akan melakukan checkout, maka customer akan dilanjutkan pada tampilan tersebut. Lalu di sini terdapat order summary, di mana di sini terdapat tampilan dari total price atau total harga yang telah dari order-order yang telah dilakukan konsumen. Lalu di sini ada sama seperti yang sebelumnya, di mana di sini ada order detail yang akan menampilkan total harga dan jenis dari proses pembeliannya. Lalu di sini di mana terdapat notifikasi yang akan mengindikasikan bahwa customer belum menginput dari shopping detailnya. Lalu di sini terdapat tampilan dari ordernya atau status dari ordernya, dan di sini terdapat notifikasi apabila customer akan melakukan cancel dari order tersebut. Lalu di sini terdapat tampilan untuk purchase order juga yang akan diakses oleh customer. Lalu di sini ada purchase order yang bisa di-print via PDF. Lalu di sini terdapat tampilan untuk delivery order juga, ada profile yang dapat diakses oleh customer, dan terakhir di sini ada order atau sales page yang dapat diatur oleh customer itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini di gambar 60 itu ada invoice yang dimana akan didapat oleh customer, aktor yang mengakses oleh customer. Invoice itu berisikan bon hasil atau nota hasil pembelian. Berikutnya ada order detail, jadi dari penjabaran order tersebut ada UI-nya juga, di mana di sini akan di aktor yang akan melakukan ini adalah sales. Berikutnya adalah katalog update page, yang mana di sini berisikan update dari katalog produk atau barang yang dijual, di mana akan diakses oleh aktor sales manager. Berikutnya adalah update item yang berfungsi untuk mengupdate katalog yang ada, di mana akan dioperasikan oleh sales manager. Oke, berikutnya adalah add new product field, di mana akan dioperasikan oleh sales manager untuk menginput new product yang dimasukkan pada katalog, dan juga update berikutnya UI update description yang berisikan penjabaran dari deskripsi produk yang akan dioperasikan oleh sales manager. Next. Di sini selanjutnya adalah inventory, di mana inventory ini akan diakses oleh bagian procurement yang berisikan persediaan stok. Berikutnya adalah sales manager profile, di mana sales manager ini adalah profil dari sales manager yang kemudian akan diakses oleh sales manager. Berikutnya ada customer order, di mana berisikan order dari customer yang akan masuk dan terdata di UI bagian finance aktornya. Selanjutnya adalah order detail, yakni detail dari order yang telah masuk, berisikan semacam nota yang akan diakses oleh finance. Berikutnya adalah katalog, yang berisikan katalog jenis-jenis dari produk yang dijual yang akan diakses atau dioperasikan aktornya oleh manajer. Berikutnya adalah katalog detail, yakni detail dari katalog yang tersedia, di mana akan diakses dan dioperasikan oleh aktor manajer. Next. Oke, untuk yang finance manager profile adalah profil dari finance manager yang tentunya diakses oleh finance manager. Berikutnya adalah reorder activity page, yakni untuk mengorder ulang jika ada kesalahan order pada UI pada sistem, di mana reorder ini akan diakses oleh bagian procurement. Berikutnya ada reorder error message, yakni pembuatan message dari order yang error. Jadi di
di reorder ulang oleh bagian procurement. Berikutnya procure order adalah bagian untuk melakukan procurement atau orderan yang dilakukan oleh bagian aktor procurement. Next adalah procure order detail, yakni detail dari procure order yang ada yang akan dioperasikan oleh bagian procurement. Next. Oke, berikutnya adalah bagian procure manager profile, yakni profil dari procure manager yang tentunya dioperasikan oleh procure manager. Berikutnya adalah outgoing product notification, di mana berisikan informasi dari produk yang akan keluar, yang mana akan dioperasikan oleh procurement. Berikutnya adalah outgoing notification detail, di mana detail dari notifikasi tadi, di mana akan ada produk yang keluar, akan tentunya dioperasikan oleh bagian procurement. Berikutnya adalah incoming product notification, yakni notifikasi bahwa akan terjadi kedatangan produk dalam bentuk UI yang tentunya akan dioperasikan oleh bagian procurement. Berikutnya adalah detail dari notifikasinya, yakni penjabaran produk yang masuk yang berupa UI yang akan dioperasikan oleh bagian procurement. Berikutnya adalah profil dari logistic manager yang berisikan data-data dari logistic manager yang tentunya dioperasikan oleh aktor logistic manager. Berikutnya ada order sales yang berisikan recap atau penjabaran dari order sales yang masuk yang akan dioperasikan oleh aktor direktur. Berikutnya ada order finance, yakni financing, bagian financing yang UI-nya berisikan penjabaran dari data-data finance yang ada yang akan dioperasikan oleh aktor direktur. Next. Berikutnya adalah procure order yang berisikan procure dari order keseluruhan yang akan dioperasikan oleh aktor direktur, dan juga direktur profile, yakni data-data profil dari direktur yang beroperasi. Next. Oke, berdasarkan penelitian ini, di mana terdapat 9 use case yang akan diteliti. Nah, kemudian dilakukan tahap berikutnya, yakni user interface testing, di mana ini adalah learnability testing dengan melakukan 4 kali replikasi atau 4 kali pengulangan dalam menentukan parameter bagaimana tanggapan pengguna UI ini terhadap UI ini tersebut dari segi learnability atau kemudahan untuk pemahaman atau penggunaan dari UI yang ada. Nah, setelah dilakukan replikasi testing dengan 4 kali replikasi atau 4 kali pengulangan, didapatkan bahwa untuk order placement, use case order placement di setiap replikasi pengulangan berikutnya, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses hal UI tersebut semakin menurun, di mana dari replikasi yang pertama membutuhkan 252 detik hingga replikasi keempat membutuhkan 181 detik, sehingga terjadi pengurangan sekitar 70 detik, yang mana artinya UI ini sudah mudah atau sudah layak dan cukup baik untuk dipelajari dan digunakan. Oke, berikutnya adalah di bagian availability check and document download, dilakukan 4 kali replikasi, di mana terlihat bahwa di data replikasi pertama dibutuhkan waktu sekitar 380 detik, dan di data replikasi keempat tinggal membutuhkan 160 detik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengulangan yang dilakukan, semakin paham pengguna atau aktor terhadap UI yang ada, sehingga dapat disimpulkan UI ini mudah digunakan dan dipelajari. Berikutnya ada di bagian download, invoice download, di mana terlihat waktu download di penggunaan UI ini semakin menurun dibanding dari replikasi 1 hingga ke 4, sekitar 26 detik, sehingga dapat disimpulkan UI untuk use case invoice download ini sudah baik dan cukup untuk dipelajari, cukup mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh para aktor penggunanya. Berikutnya adalah outgoing inventory update, di mana terlihat pada replikasi pertama dibutuhkan waktu 26 detik, sedangkan pada replikasi keempat tinggal butuh 10 detikan, yang artinya mempelajari UI dari outgoing inventory update ini cukup baik dan cukup mudah, sehingga aktor penggunanya dapat memahami penggunaan UI ini dengan baik. Begitu juga dengan order status update yang dioperasikan oleh bagian sales, yang di awal replikasi di awal pertama kali percobaan membutuhkan waktu sekitar 93 detik. Nah, setelah direplikasi sampai 4 kali atau di penggunaan keempat,
waktu yang dibutuhkan tinggal 11 detik, yang artinya UI dari order status update ini sudah baik dan mudah untuk dipelajari oleh penggunanya, yakni bagian sales. Berikutnya adalah order status update, di mana di aplikasi atau percobaan pertama dibutuhkan waktu sekitar 25 detik, dan setelah dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali, terlihat bahwa waktu untuk mengoperasikan UI ini tinggal 6 detik, yang artinya bagian finance yang sebagai aktor dari pengoperasian order status update ini mudah untuk mempelajari UI yang telah dibuat ini. Berikutnya adalah di order item input, di mana terlihat terjadi pengurangan dari antara replikasi 1 sampai 4 sekitar 25 detik, yakni dapat disimpulkan bahwa UI untuk reorder item input ini sudah cukup baik untuk dipelajari dan mudah untuk dipahami oleh aktor yang mengoperasikan. Berikutnya adalah incoming inventory update, di mana pada awalnya dibutuhkan 11 detik, kemudian setelah percobaan keempat tinggal dibutuhkan 7 detik, yang artinya incoming inventory update ini sudah mudah UI-nya untuk dipelajari dan digunakan oleh aktor yang menggunakan. Berikutnya adalah katalog update, di mana pada awalnya waktu yang diperlukan untuk mengakses katalog ini selama 436 detik. Kemudian setelah dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali, waktu yang digunakan atau diperlukan untuk mengakses katalog ini hanyalah 385 detik. Yang artinya penggunaan katalog ini UI-nya sudah baik dan juga mudah dipahami oleh pengguna UI tersebut. Next. Selain testing UI yang tadi, berikutnya dilakukan memorability testing, di mana dilakukan tes untuk memori atau kasih ingatan bagi penggunanya atau aktor yang mengoperasikan UI tersebut, di mana dilakukan perbandingan di hari pertama dan hari ke-7 waktu yang dibutuhkan untuk mengoperasikan UI tersebut. Setiap UI, di mana ada 9 UI yang akan dites. Di UI pertama terlihat di UI pertama, di mana ada 4 nomor, yakni ada 4 aktor atau 4 bagian yang mencoba menggunakan UI tersebut. Terlihat dari keempat aktor yang melakukan percobaan untuk mengerjakan UI tersebut, di hari ke-1 rata-rata yang didapat ada 213 detik, sedangkan di hari ke-7 setelah dilakukan pengulangan, waktu yang dibutuhkan hanya tinggal 162 detik. Sehingga terlihat UI yang telah dirancang ini mudah untuk diingat oleh aktor yang mengoperasikan, karena meskipun sudah diberi jeda 6 hari untuk tidak mengoperasikan UI ini, namun UI ini masih dapat dengan mudah diingat dan digunakan oleh pengguna UI ini. Next, pada bagian check availability and document download result, didapatkan dari data dari hari pertama penggunaan rata-rata sekitar 277 detik, di hari ke-7 jadi 138 detik, yang artinya UI ini mudah untuk diingat dan digunakan oleh keempat bagian aktor yang melakukan percobaan tersebut. Berikutnya adalah bagian invoice download result, di mana di hari ke-7 dari hari pertama rata-rata yang dibutuhkan adalah 38 detik sekian, dan di hari ke-7 dibutuhkan 27 detik sekian, yang artinya UI ini sudah mudah untuk diingat dan dihafal penggunaannya oleh para aktor yang menggunakan UI ini. Berikutnya adalah UI outgoing inventory update result, di mana didapatkan data average rata-rata di hari pertama percobaan sebanyak 16 detik, sedangkan di hari ke-7 percobaan sebanyak dibutuhkan tinggal waktu 12 detik. Yang artinya UI ini sudah cukup mudah untuk diingat oleh para pengguna UI ini. Berikutnya adalah order status update yang dioperasikan oleh UI sales, di mana rata-rata yang didapat pada hari pertama percobaan dibutuhkan waktu sebanyak 40 detik sekian, dan jika dan setelah diulang di hari ke-7, waktu yang dibutuhkan hanya tinggal berkurang setengahnya, yakni 20 detik sekian, sehingga UI ini sudah mudah diingat dan digunakan oleh aktor sales. Berikutnya adalah order status update yang dioperasikan oleh bagian finance, di mana terlihat waktu yang dibutuhkan pada awal hari pertama percobaan ada 12 detik sekian, dan setelah diulang pada hari ke-7, waktu yang dibutuhkan tinggal 5 detik sekian, yang artinya UI ini sudah mudah diingat. Next, di order yang item input result, di mana di hari pertama dibutuhkan waktu 54 detik, dan setelah diulang di hari ke-7, waktu yang dibutuhkan tinggal 41 detik, di mana dapat disimpulkan UI ini mudah untuk diingat. Next,
adalah ini coming inventory update result, di mana di hari pertama waktu yang dibutuhkan sekitar 9 detik, dan setelah diulang di hari 7 waktu yang dibutuhkan tinggal 7 detik, yang artinya UI ini sudah lumayan baik untuk dihafal atau mudah untuk diingat oleh penggunanya. Next adalah di katalog update result, di mana di hari pertama dalam penggunaan katalog didapatkan rata-rata orang yang menggunakan sekitar 410 detik, dan setelah diulang di hari 7 waktu yang dibutuhkan untuk mengakses katalog tersebut sisa 313 detik. Yakni UI ini dapat disimpulkan mudah untuk diingat dan dimemorable oleh penggunanya. Next. Oke, untuk bagian kepuasan pengguna, dilakukan pengukuran dengan skala Likert dari 1 sampai 5, yakni 1 sangat tidak setuju hingga 5 yakni sangat setuju. Nah, pada pengukuran customer satisfaction ini terdapat 10 pertanyaan yang akan dijawab oleh 4 partisipan, yakni sales manager, finance manager, logistic manager, dan procurement manager. Nah, dari keempat partisipan yang menjawab 10 pertanyaan ini yang ada di layar presentasi ini, nah dari itu akan diberikan skala Likert dari 1 sampai 5. Nah, di mana setelah dilakukan pengukuran didapatkan bagian sales manager memberikan nilai 4, 1, 5, 1, 4, 1, 4, dan seterusnya. Bagian finance manager memberikan nilai 5, 1, 4, 1, dan seterusnya. Bagian logistik manager memberikan nilai 5, 1, 5, 1, 5, 2, dan seterusnya. Dan juga bagian procurement manager memberikan nilai 5, 2, 5, 2, dan seterusnya. Seperti yang ada di tampilan presentasi. Nah, setelah nilai-nilai ini telah terkuantitatif ini telah didapatkan, kemudian akan dilakukan perhitungan dengan melakukan pembagian dengan menggunakan SAS score calculation, di mana SAS score calculation ini memiliki KKM 80 dengan nilai 80. Jika nilai SAS yang didapatkan di bawah 80, artinya UI ini belum begitu baik atau belum begitu puas digunakan oleh pengguna atau aktor yang mengoperasikan UI ini. Tapi kalau UI ini sudah di atas 80 nilai SAS-nya, artinya UI ini sudah cukup puas digunakan oleh pengguna atau mudah dan baik, layak untuk diterapkan. Nah, cara penghitungan SAS score calculation ini sendiri dilakukan pembagian dari 10 pertanyaan tadi, dari Q1 sampai 10 dibagi menjadi 2 bagian, yakni odd number yakni nomor ganjil, dan even number yakni nomor genap. Nah, kemudian masing-masing nilai akan dilakukan perhitungan dengan rumus Q sebagai berikut, yakni untuk nomor ganjil akan dilakukan perhitungan dengan Q-1 ditambah Q3-1 ditambah Q5-1 dan seterusnya, di mana Q ganjil dikurang 1. Nah, setelah itu didapatkan berdasarkan perhitungan di partisipan sales manager didapatkan nilai 17. Untuk partisipan finance manager didapatkan nilai 18, logistik manager didapatkan nilai 20, dan procurement manager didapatkan nilai 19. Untuk even number, rumus yang digunakan berbeda dengan odd number, di mana untuk even number dilakukan penambahan 5 untuk setiap Q-nya. Untuk Q2 ditambah 5, Q4 ditambah 5, Q6 ditambah 5, Q8 ditambah 5, Q10 ditambah 5. Nah, pada event di bagian partisipan sales manager didapatkan even number 19, untuk bagian finance manager didapatkan even number 16, untuk logistik manager didapatkan even number 19, dan untuk procurement manager didapatkan even number 16. Setelah odd number dan even number ini terkalkulasi dan didapatkan, berikutnya adalah tahapan perhitungan nilai SAS-nya, yakni dengan rumus SAS-nya sama dengan nilai ganjil ditambah nilai genap dikali 2,5. Nah, untuk bagian sales manager yang ini partisipan pertama didapatkan nilai 17 ditambah 19 dikali 2,5, yakni 90. Jadi nilai SAS untuk partisipan sales manager adalah 90, berikutnya nilai finance manager adalah 85. Setelah itu logistik manager mendapat nilai 97,5, dan yang terakhir procurement manager mendapatkan nilai 47,5. Nah, setelah nilai SAS ini rata-rata dan dibagi 4, didapatkan nilai 90, sehingga dapat disimpulkan karena nilai SAS yang didapat adalah 90 yang artinya lebih dari 80, artinya
kepuasan pengguna terhadap UI yang telah dirancang ini sudah baik dan sudah satisfied, sehingga UI yang digunakan dan dirancang ini sudah layak untuk digunakan dan mudah untuk diaplikasikan, dimemorasikan hingga dioperasikan oleh para aktor pengguna UI tersebut. Next, kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah yang pertama, permasalahan yang terjadi pada PT Dirgaraya Harsa terjadi pada proses pemesanan order dan persediaan, sehingga adanya tidak kurang efisiensi dalam pemeriksaan detail pre-order, update inventory, hingga perhitungan DOI. Untuk itu, solusi yang dapat diberikan berupa pembuatan sistem informasi yang terintegrasi, yang dimana menyediakan katalog online, pemesanan online, dan juga fitur untuk memantau atau memonitor inventory yang tersedia. Berikutnya, kesimpulan kedua adalah pembuatan sistem informasi ini dapat menggunakan UML diagram atau yang berisikan activity diagram, use case diagram, use case description, dan sebagainya, di mana dengan UML diagram ini ditujukan untuk membangun user interface, di mana user interface ini dibuat dengan bantuan aplikasi Exur untuk pembuatan prototipe dasar. Kesimpulan ketiga adalah setelah dilakukan pengujian fungsional, pengujian user interface, dan juga pengujian dari fitur dan spesifikasi sistem, dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem yang telah dirancang serta UI yang telah dirancang telah berfungsi dengan baik, mudah digunakan, serta dapat membantu memenuhi kebutuhan penggunanya dalam melakukan aktivitas kerja. Next. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan mengenai sistem yang telah dibuat pada PT Dirgaraya Harsa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang telah menontonnya dan juga pihak-pihak yang telah bersangkutan. Sekian dan terima kasih.